bahwa ada kategori KPM yang ke depan itu akan tidak mendapatkan bantuan sembako lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, jangan lupa ya, di masa pandemi ini kita harus terapkan protokol kesehatan. Itu minimal ada 3 yang harus Bapak Ibu semuanya taati. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silahkan jangan sampai lupa maskernya dipakai. Pokoknya pakai masker, jangan sampai tidak. Kemudian yang kedua, ya sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau minimal ya menggunakan hand sanitizer. Pokoknya saran saya ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silahkan membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Ya minimal 1 meter. Ya pokoknya jangan sampai berkerumun. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama semoga segera disembuhkan kembali, dipulihkan kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Nah, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan informasi bantuan pangan tunai atau BPNT, atau bisa disebut juga dengan bantuan sembako, bahwa ada kategori KPM yang ke depan itu akan tidak mendapatkan bantuan sembako lagi. Ya, namun sebelum saya lanjutkan, ya mohon bantuannya, mohon kilasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share ya di bawah ini, dan jangan sampai lupa silakan bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya ya bisa melihat video-video terbaru dari kami. Nah, pesan saya, ketika nonton video ini jangan sampai di skip, jangan sampai dipotong-potong. Silakan tonton dari awal sampai akhir supaya mendapatkan informasinya secara lengkap. Jika informasi ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Jadi bicara terkait dengan bantuan pangan tunai atau BPNT, atau bisa disebut dengan bantuan sembako, itu sudah berjalan cukup lama. Dimana dulu awal mulanya bantuan ini disalurkan sebesar Rp100.000, ditukarkan dengan beberapa barang. Ya, di situ ada karbohidrat, protein dan lain-lain. Ya, masih sama sampai sekarang. Kemudian di tahun berikutnya itu berubah lagi besaran bantuannya, itu sebesar Rp150.000. Itu juga masih sama ya, ditukarkan dengan beberapa barang. Kemudian di tahun berikutnya lagi ya ada perubahan lagi terkait dengan besaran bantuannya, yaitu menjadi Rp200.000 per penerima. Ya, jadi sampai sekarang itu masih Rp200.000. Ditukarkan dengan beberapa barang. Nah, bantuan ini disalurkan setiap sebulan sekali. Ya, tempatnya di mana? Tempatnya di e-warung, baik itu e-warung PKH, e-warung pribadi, pokoknya yang ditunjuk sebagai penyalur sembako, ya bantuan sembako. Nah, kemudian sebelum adanya penyaluran bantuan sembako ini atau bantuan BPNT, ada mekanisme yang dilaksanakan. Ya, di situ ada rapat terlebih dahulu, ya di tingkat kecamatan. Di situ dihadiri oleh e-warung, perwakilan e-warung, kemudian pihak kecamatan, pendamping BPNT, penyedia barang. Di situ membahas terkait dengan barang apa saja yang akan disalurkan di bulan berikutnya atau di bulan ini, kayak gitu. Ya, nanti setelah ditentukan barangnya sudah fix, sudah clear, nanti tinggal pembahasan terkait dengan head harganya. Per barangnya itu harganya berapa. Intinya nanti ketika dijumlah, itu jumlahnya mencapai Rp200.000. Setelah di situ penentuan head harga selesai, nanti tinggal ya menentukan jadwal penyalurannya itu akan kapan. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Nanti kalau sudah selesai ya, penentuan jadwal sudah ada, nanti tinggal penyaluran bantuan sembako. Jadi ketika
bantuan sembako atau BPNT sudah masuk ke rekening itu belum bisa langsung disalurkan, ya dilakukan transaksi lah seperti itu. Jadi ada proses dulu, ya di situ ada proses, yaitu rapat penentuan harga, penentuan head, kemudian penentuan jadwalnya. Nah kemudian terkait tadi yang saya bicarakan di depan itu ada beberapa KPM, ya KPM atau penerima bantuan sembako ini yang ke depan ya ini tidak akan lagi mendapatkan bantuan BPNT. Nah ini sebagian malah sudah ada yang terjadi ya. Nah, ini bisa terjadi ketika ya, yang pertama ini ketika ada updating data ya dari desa, di mana di situ dilakukan oleh operator SITS NG desa. Di situ diperbarui di mana operator SITS NG desa itu mengacu pada data misalkan hasil musdes data BPNT atau sembako. Ketika sudah dimusdeskan, di situ sudah ada nama-nama yang sudah dianggap tidak layak, nah itu nanti diperbarui di aplikasi SITS NG, dinyatakan sudah tidak layak atau sudah mampu. Nah, nanti data itu ya disetorkan ke kecamatan, ke kabupaten, kemudian dari kabupaten disetorkan ke pusat. Ya, nanti setelah itu selesai semuanya, ya, yang sudah diusulkan untuk tidak mendapatkan bantuan BPNT maka tidak akan mendapatkan bantuan BPNT lagi. Kayak itu. Kemudian ada juga karena kesalahan NIK ya tidak valid, kemudian ada ID BDT ganda dan lain-lain, itu juga bisa saja tidak lagi mendapatkan bantuan BPNT. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya bahwa seperti kita ketahui bersama, penerima BPNT itu juga ya masuk di KPM PKH. Jadi KPM PKH atau peserta PKH itu juga seharusnya mendapatkan bantuan BPNT atau sembako. Karena seperti kita ketahui bersama, penerima PKH adalah komplementaritas. Jadi tidak hanya mendapatkan bantuan PKH saja, bisa mendapatkan bantuan BPNT, KIP, KIS ya dan lain-lain. Itu namanya bantuan komplementaritas. Ya. Itu jadi khusus untuk PKH ya. Jadi bagi KPM PKH yang sudah graduasi sejahtera mandiri, ya ini apa yang saya bilang tadi di depan. Jadi bagi KPM PKH yang sudah graduasi mandiri ya, graduasi sejahtera mandiri, itu ke depan tidak lagi mendapatkan bantuan BPNT. Jadi bantuan BPNT-nya itu otomatis akan di-delete oleh pusat. Nah, beda dengan yang graduasi alamiah atau sudah tidak mempunyai komponen, itu masih dapat. Ya, karena seperti kita ketahui, ketika dulu ya, ini dulu saya bicara dulu. Jadi dulu ketika KPM PKH itu sudah graduasi, bantuan PKH-nya tidak dapat lagi, namun bantuan BPNT-nya itu masih dapat. Ini untuk yang graduasi sejahtera mandiri. Namun untuk tahun ini di aturan terbaru itu bagi KPM PKH yang sudah graduasi sejahtera mandiri, yaitu sudah dinyatakan mampu ya, sudah tidak layak menerima bantuan PKH, sudah graduasi, sudah keluar, nanti bantuan BPNT-nya atau bantuan sembakonya itu tidak akan dapat lagi atau secara otomatis itu akan terhapus ya di pusat. Jadi seperti itu. Nah, beda dengan aturan sebelumnya, itu masih dapat, tapi untuk ke depan ya itu tidak akan dapat lagi. Nah, ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya, KPM PKH yang sudah graduasi. Kemudian diketahui oleh pendamping juga ya, karena kadang ada pendamping yang belum update terkait dengan informasi seperti ini. Ya masih disampaikan bahwa setelah graduasi itu masih mendapatkan bantuan BPNT. Namun untuk sekarang ya ke depan itu tidak lagi, yang sudah graduasi sejahtera mandiri itu tidak akan mendapatkan bantuan BPNT lagi. Artinya sudah tidak dapat bantuan apa-apa. Namun kalau
KPM graduasi tersebut masih mendapatkan KIS, ya, kartu Indonesia Sehat, itu masih bisa dipakai atau digunakan. Namun khusus untuk bantuan BPNT atau sembako itu tidak bisa mendapatkan lagi, ya, karena memang sudah dianggap tidak layak lah mendapatkan bantuan, baik itu PKH, BPNT. Ya, artinya ketika ada graduasi itu memberi kesempatan untuk orang lain supaya bisa mendapatkan bantuan PKH atau BPNT. Kalau tidak ada graduasi dan sebagainya, tidak diputus bantuannya, masih dapat terus, ya nanti orang lain yang lebih layak membutuhkan atau masih membutuhkan itu ya tidak ada kesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan PKH atau BPNT. Jadi seperti itu. Ya, sekali lagi seperti tadi saya bilang di depan bahwa kategori ini yaitu kategori KPM PKH yang sudah graduasi secara mandiri itu ke depan tidak akan lagi mendapatkan bantuan sembako atau BPNT. Itu sudah terhapus secara otomatis di pusat atau di Kementerian Sosial. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya perlu diketahui khususnya untuk para KPM PKH yang sudah graduasi secara mandiri. Tidak apa-apa. Ya, saya yakin di luar sana itu masih ada rezeki yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Ya, pokoknya jangan sampai bergantung, ini pesan kami, pesan saya, jangan sampai bergantung pada bantuan, baik itu PKH, BPNT dan lain. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi BPNT. Jadi untuk kategori KPM PKH yang sudah graduasi secara mandiri itu tidak akan mendapatkan bantuan BPNT lagi ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat ya, dan silakan jangan sampai lupa klik subscribe, like, comment, share ya, pokoknya semuanya saja ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.